Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. Green Radio Line, Beyond the Limit. Selamat sore sahabat Green, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda dimanapun Anda berada? Balik lagi bersama saya Raf Zamzali dalam New Mahoni, Masyarakat Hutan di Nasib Negeri. Seperti biasa sampai dengan pukul 16 nanti saya akan ngajak teman-teman sahabat Green semuanya. Kita bakalan ngobrol ya soal isu dinamika dan problematika pembangunan lingkungan hidup yang terjadi sepanjang waktu di Provinsi Riau pastinya. Nah, apa yang akan kita bahas? Pasti Anda penasaran. Tapi sebelum saya panjang lebar sama dengan narasumber kita, Anda udah lihat ya pastinya di streaming. Anda bisa mendengarkan kami di www.greenradioline.id atau juga bisa di aplikasi YouTube kita di pencarian Green Radio Line. Di Green Radio Line, sahabat Green. Oke. Baik. Seperti biasa, saya memperkenalkan dulu narasumber kita yang sudah stay bersama. Banyak asap juga, kita jalan juga. Itu senara itu emang ini ya, semangat sekali. Oke. Saya bersama Jeffrey akan ngebahas salah satu fakta ya, ini nggak jadi isu lagi, fakta hukum bahwa beberapa waktu lalu putusan dari pengadilan negeri ya yang memvonis bebas legal manager Duta Palma Suheri Tirta yang korporasinya adalah Duta Palma ya terkait dengan kasus suap alih fungsi peruntukan lahan ya di Provinsi Riau yang juga menyeret salah satu akademisi Gulat Manurung dan kepala daerah kita kala itu ya Anas Makmun. Nah, ini menjadi satu masalah serius karena putusannya bebas. Bagaimana bisa bebas? Dalam perjalanan juga kemarin kita udah diskusi banyak. Menurut teman-teman juga sudah mengadukan ini kepada lembaga-lembaga sepanjang Dewan Pengawas, KY dan lain sebagainya ya, karena pertimbangan yang diambil hakim oleh katakanlah tidak bermutu. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol. Jeff, ya Bang, kecewa berat ya dengan putusan ini. Jadi kalau kemarin itu habis pembacaan putusan kita lemas. Karena lemasnya itu kita habis 2 mangkok cendol durian. Lemasnya bertambah Bang. Okay. Biasanya nggak pernah begitu sih. Mengejutkan. Oke. Apa yang Senarai lihat? Memang ada kesalahan atau cara pandang hukum dari hakim ini yang menurut teman-teman tidak memakai hukum yang progresif tapi hanya mengandalkan ya keterangan-keterangan yang formal begitu, BAP gitu. Yang kita lihat dari hasil pantauan kita itu adalah hakim terlalu kaku sebenarnya. Terlalu kaku. Ya. Dia tidak melihat hal-hal kecil yang harus dipertimbangkan. Kenapa Suheri Tirta dan yang disuruh oleh Surya Darmadi, pemilik Duta Palma, menyuap Gubernur Riau Anas Makmun waktu itu melalui Gulat Manurung supaya lahan mereka yang berada di 5 perusahaan yang ada di Indragiri Hulu keluar dari kawasan hutan. Dia nggak melihat bahwa tidak ada mempertimbangkan sama sekali apa niatan mereka untuk mengeluarkan itu, tanpa harus melalui proses-proses yang seharusnya dan semestinya. Itu fix ya keterangannya. Fix ada. Ya? Semua mengakui bahwa Surya Darmadi kemudian Suheri Tirta yang disuruh memang ingin mengeluarkan status kawasan hutan perusahaan mereka. Tapi itu tidak dipertimbangkan hakim. Malah hakim mengakui bahwa dan memberikan dalam pertimbangannya Suheri Tirta tidak terbukti sah dan meyakinkan bahwa melakukan mensuap kepada Anas Makmun. Dan kemudian bunyi putusan yang lain adalah hanya Gulat yang mengakui ada penyerahan duit, tidak dengan Anas Makmun. Sebenarnya Anas Makmun membilang ada penyerahan uang, tapi dia katanya waktu itu pelin-pelan, uzur, pikun, tapi ternyata tidak juga. Saya baru lihat pidato Anas Makmun di Ceria TV waktu HUT Rohil yang semalam. Dia ngaku, aku tahu loh. Waktu itu dia punya APBD 3,6 miliar. Dia tahu bahwa waktu itu Rohil ada 3 kecamatan yang sekarang 18.
Masa lupa gitu. Okay. Dan Atuk juga bilang harus sering bohong-bohong. Oh, itu ada gitu ya? Dibilang harus sering bohong-bohong ya. Okay. Mungkin itu yang dipakai kan. Dan saya sendiri pemandangan bahwa Atuk Anas berhasil mengelabui hakim. Atuk Anas berhasil mengelabui hakim. Yeah. Itu apa ya? Padahal skenarionya jelas. Ya. Jelas ini bahwa kejahatan ini terorganisir gitu ya. Oke, kok tapi Jeff apa ya? Kasus-kasus seperti ini kan nggak baru pertama ini ya. Iya Bang. Nah artinya coba cerita dong Jeff, apa ya? Mungkin di benak publik tuh gini, kenapa sih kalau ada kasus-kasus hukum sudah naik ke pengadilan yang berperkara adalah korporasi, masyarakat berkaitan dengan sumber daya alam, kok perusahaan itu selalu kebal hukum, sulit? Apa soalnya itu, Jeff? Jadi kalau kasus ini memang udah terlalu lama sebenarnya. Mulai ya? 2014 waktu operasi tangkap tangannya atau Anas di Cibubur. Jadi ini bagian dari pengembangan bahwa ada waktu itu yang diadili itu Anas Makmun, Bulak Medali Mas Manurung, kemudian Edison Maruduk Siahaan, kemudian terakhir ini Suri Tirta. Edison itu akademisi juga, Pak? Edison itu pengusaha ya? Okay. Ya. Kemudian Suri Tirta yang sempat juga ditetapkan jadi buronan KPK. Ya? Sampai sekarang ya? Sampai kan udah dapat Bang. Udah dapat, kemarin yang Kejari Pelalawan. Dia juga itu kan sebenarnya terpidana karhula juga di PT Mekar Alam Lestari. Itu juga tidak dipertimbangkan juga. Tidak dipertimbangkan. Kemudian yang sekarang jadi masih buronan itu adalah Surya Darmadi, pemilik. Ya, karena otaknya sebenarnya dia. Kita juga meminta kemarin sebenarnya dalam bentangan kita supaya Surya Darmadi segera ditangkap. Oke. Tapi kita juga pesimistis kan. Tapi banyak buronan juga belum sampai sekarang yang di APK buat tidak dapat juga. Ditambah lagi ini putusannya bebas ya. Ya, presiden buruk juga. Oke. Makin berat dong. Berat. Kita makanya kemarin atas kekecewaan kita, makanya kita dari koalisi masyarakat sipil, pemantau peradilan dan pemantau korupsi dan peradilan bersih membuat laporan dulu. Laporan ya. Ngadu lah. Ngadu ya. Karena kita rasa ini tidak jelas. Adil ya. Satu ketidakjelasan kenapa hakim itu membuat pertimbangan dari putusan yang sudah dibatalkan. Betul. Kemudian hakim tidak cari hal-hal kecil lain. Sebenarnya itu juga sudah dikuatkan dalam putusan Anas Makmun yang dibuat oleh Mahkamah Agung kasasinya nomor 2819. Hakim yang putusan yang dibatalkan itu dari PN Bandung dan PT Jawa Barat itu mereka tidak melihat sisi-sisi kecil. Oke. Itu yang tidak lakukan. Memang terbukti, memang hakim selama persidangan hanya lebih mengulik atau membedahnya lebih kepada BAP, tidak yang lain. Sehingga putusannya kaku dan harus ada penyertaan duit. Tidak ada memang waktu itu penyertaan duit karena mainannya bersih kan. Tapi hakim harus melihatnya ada penyerahan dan rekonstruksinya memang terbukti. Itu tidak dipertimbangkan. Kita juga sebenarnya mengkritik KPK sebenarnya yang memeriksa ini kan, yang mengantarkan berkas. Satu sisi mereka tidak ada mengantarkan ahli untuk dalam persidangan. Karena dalam putusan itu semua keterangan ahli itu dikabulkan oleh hakim. Seluruh keterangan ahli dari pihak jadi terdakwa. Karena ada tidak kesesuaian antara keterangan Anas yang bilang dia ingat tapi kadang-kadang lupa. Kemudian hanya Gulat yang mengakui dia ada penyerahan duit. Waktu itu namanya ahlinya itu ahli pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Khairul Huda. Ini memang spesialis koruptor nih. Dia bilang kalau ada kebimbangan hakim, lebih baik dibebaskan saja. Ya itu dipakai. Jadi karena kebimbangan tadi itu justru dilepaskan. Hakim bimbang nih. Keterangan Anas berubah-ubah. Keterangan hanya Gulat Manurung yang menyatakan ada duit, penyerahan. Dia bilang penyerahannya bagaimana karena uangnya apakah Singapura dolar atau US dollar. Itu yang jadi dan dia bimbang itu yang bebas dia. Bimbang putusannya bebas. Ya, bimbang Bang.
Yang penting kalau dalam bahasa hukum itu ada lebih baik membebaskan satu terdakwa daripada menghukum 1.000 orang. Oke. Itu yang dipakai. Oke. Wah, ini masalah serius ya, Jeff. Oke. Tapi saya pengen geser ke yang lainnya nih, Jeff. Tapi masih soal penegakan hukum. Artinya kita keluar dikit dari kasus Duta Palma ini. Karena memang ini sebetulnya sih udah jelas-jelas ini ada nilai ya, kalau bahasanya ada konspirasi kira-kira gitu ya. Jeff, kalau kita ngobrolin soal apa ya, soal kejahatan-kejahatan korporasi terhadap sumber daya alam, lalu juga korupsi SDA, ini kan Riau luar biasa nih, Jeff. Nah, dari Senarai ada pandangan tersendiri nggak? Kalau masyarakat kan mikirnya gini, apa ya? Kenapa sulit hukum itu tegak pada kasus-kasus seperti ini gitu? Apakah pasal-pasal yang diajukan lemah, tuntutan-tuntutan dari jaksa lemah, kualitas penyidik lemah, hakim juga tidak semua sertifikasi, atau apa penyebabnya? Kalau kami sih, Kalau menurut teman-teman, jaksa, hakim maupun polisi itu takut bang sama korporasi bang. takut ya? Takut. Bukan nggak paham? Bukan tak paham. Bukan soal paham mereka nggak paham. paham. Karena mereka juga menggantikan ahli kan dalam pemberkasan. Begini contohnya. Contohnya? Semua korporasi yang kita pantau, yang Senarai pantau itu tidak ada pasar kesengajaan dalam hal kasus karhutlah. Tapi kalau masyarakat pasti kesengajaan. Karena apa? Masyarakat kan punya barang buktinya biasa mancis, plastik, jerigen minyak. Korporasi kan nggak ada. Tapi yang kita lihat, kalau tidak ada api, nggak mungkin. Api itu nggak mungkin timbul sendiri kan? Karena di Riau tidak ada bukit gas alam yang bisa nyembul sendiri kayak di Jawa. Pasti ada yang bakarnya gitu. Ada bakar pasti. Ataupun tidak ada yang membakar. Perusahaan yang diberikan izin itu kan sebelum dikasih izinnya oleh menteri, dia nantang-nantangan itu bahwa dia wajib untuk menjaga semua yang ada dalam tanggung jawabnya. Tapi itu tidak ada. Pasti kelalaian. Kadang-kadang muncul yang kelalaian yang disengaja. Saya bingung juga bang, kelalaian sengaja di mana. Mungkin kalau naik motor, remnya udah sepatu remnya mau habis, nabrak orang itu bagian dari kelalaian sengaja. Padahal dia sengaja nggak ganti sepatu remnya kan. Oke. Itu dari sisi pasal lah gitu ya. Kalau dari sisi kan ini juga ya dulu sempat dibahas juga ya soal kualifikasi hakim yang bersertifikat. Itu urgensinya sepenting apa kita harus memiliki hakim-hakim begitu? Seharusnya bang, orang hakim jadi itu yang bersertifikasi lingkungan, kemudian jaksa juga ada yang ikut diklat lingkungan, paham. Lebih bagus lagi. Bagus. Ya. Tapi kenyataannya di dalam juga kita lihat beberapa hakim, terakhir lah kemarin kita ada mantau. Banyak nggak sih kita yang punya hakim sertifikasi lingkungan? Banyak bang, bukan rata-rata itu kalau nggak ketua pengadilannya, wakilnya pasti itu. Kalau kayak di perkara Teso Indah, salah satu hakimnya kemarin itu ada dua. Yang sertifikasi lingkungan. Tapi mereka tidak tahu embung bang. Tidak tahu. Oke, gimana bisa tuh? Dia pikir selama dia pelatihan dengan ahli yang jago-jago nih yang diantarkan Mahkamah Agung, belajar tentang embung dia nggak tahu, ngapain aja dia di sana, ngabis-ngabis uang kan. Dan juga hakim-hakim yang sertifikasi lingkungan itu lebih kepada tidak berani tadi bang, takut ya. Kalau masyarakat berani mereka bang. Masyarakat berani ya. Korporasi takut lah nggak? Iya. Karena nanti nggak ada feedbacknya pula. Nggak ada nggak ada THR. Iya betul. Itu dia akunya bang. Tapi Jeff, sebelum kita break juga ya teman-teman. Artinya ada faktor tuntutan, pasal, hakim dan lain sebagainya. Tapi ada juga begini anggapan. Kan kita masyarakat ini kan juga punya ahli-ahli yang keren ya. Pakar-pakar yang bisa menghitung kerugian. Nah itu
selama ini kan mestinya kan juga bisa bertarung dengan mereka. Jeffrey melihatnya seperti apa? Belum maksimal atau? Kalau ahli kerugian ekologis, kemudian gitu kan? kerugian ekonomis Ekonomi, dan lain. Banyak Bang. Kita sering cakap dengan Prof. Bambang Hero. Ya. Okay. Soulmate-nya Pak Basuki. Dia bilang itu banyak yang paham tentang kerugian ekologis ataupun ekonomis ini. Tapi nggak berani Bang. Kemudian timbul persepsi lain mengatakan bahwa kalau terbakar dalam satu bidang korporasi itu, selagi dia masih tertumbuh, apapun jenis tanaman ataupun hewan yang ada masih menyelir di situ, tidak ada kerugian Bang. Tidak ada kerugian mereka bilang. Kenapa? Ini fungsinya kan masih tetap sawit. Kita tengok sawit masih ada. Dia nggak lihat kan. Waktu terbakar itu awak udah sengak-sengak pula kan. Betul. Bisa gitu ya? Iya Bang. Oke. Itu banyak Bang. Banyak. Sama-sama dari institusi yang sama. Sama-sama dari temannya Pak Bambang. Jangan detail-detail. Ya. Oke, nggak boleh. Kode etik. Oke, kita break dulu ya. Siap Bang. Oke, teman-teman, makin menarik obrolan kita bersama dengan Jeffrey ya. Kita mengulas gimana potret penegakan hukum ya, law enforcement di soal sumber daya alam. Banyak kasus sebetulnya yang bisa kita ceritakan di sini. Nanti kita akan lanjut lagi, tetap di Mahoni, Masyarakat Hutan dan Nasib Negeri. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line, Beyond the Limit. Ya, sahabat Green, Anda balik lagi di jaringan radio digital Green Radio Line, di New Mahoni, Masyarakat Hutan dan Nasib Negeri. Terima kasih Anda masih stay tune di streaming kita di www.greenradioline.id, atau juga bisa yang sedang mendengarkan kita di aplikasi YouTube di pencarian Green Radio Line. Selamat bergabung dan selamat mendengarkan. Oke, kita lanjut lagi sama Bung Jeffrey, Iya, Bang. Koordinator Umum Senarai, yang emang semangat sekali nih membicarakan. Karena kenapa semangat? Karena memang hari-harinya sahabat Green mantau sidang, jadi tahu betul. Tapi kita bukan hakim Bang. Bukan hakim ya. Jadi tahu betul beliau ini soal duduk pangkal perkara itu seperti apa, keterangan saksi, keterangan ahli, tuntutan jaksa. Jadi sangat mengerti sekali lah suasana pengambilan keputusan dalam proses pengadilan. Jeff, kita balik lagi ngobrol-ngobrol bersama Jeffrey. Kita masuk lagi soal kejahatan korporasi, katakanlah begitu ya. Nah, beberapa waktu lalu kita ngobrol juga nih sama pimpinan KPK, penuntut senior KPK, Jika Lari dan sebagainya. Nah, satu hal yang menarik juga, Jeff, kita kan banyak institusi penegak hukum, ada kepolisian, kejaksaan, yang paling keren itu kan sebetulnya KPK ya secara kewenangan. Nah, ini Senarai melihat lembaga-lembaga penegak hukum ini terbilang harmonis nggak sih dalam saling support menegakkan keadilan terhadap sumber daya alam, atau Jeffrey melihat mereka masih belum harmonis? Yang sekarang ya Bang? Yang sekarang. Kalau sekarang belum tahu sih Bang, karena masih baru-baru kan, Kapolri masih baru, pimpinan KPK juga baru, ya. Jaksa masih baru juga kan. Ya. Tapi kalau memang kita hasil pantauan kita yang di Riau, kayak kasus-kasus sekarang Karhutla itu yang memang 2019 sebenarnya. Ada korporasi yang di Sia, ada 2 korporasi, kemudian yang di Pelalawan ada 2, 1 baru putus. Kemudian nanti akan menyusul di Indragiri Hulu, dan itu memang hasil tugas dari yang periode 2019. Itu memang waktu itu kan memang booming kan, hingga viral, asap sudah banyak. Riau ini kan ribut Bang. Ribut ya? Ribut kali. Kalah dengan, kalau Kalimantan memang mereka anggap itu udah biasa aja, kayak udara masing-masing kan. Seperti biasa. Kalau kita kan harus ribut. Makanya kemarin mereka disegel kan semuanya kan. Itu kan memang kasus dari 2019. Kalau yang kasus korupsi memang yang pimpinan yang lalu Bang.
kayak yang Amrin Mukminin, Oke. kayak yang Suri Terta itu memang yang lalu pimpinan KPK yang sekarang. Itu hasil pengembangan semuanya. Sekarang yang sama sekarang sekali belum ada. Kalau kayak sekarang kan minus nampaknya yang di KPK, apalagi OTT. Kan dulu kalau kita kan ada Jumat Keramat, Bang. Benar. Masih itu ingat kan tuh. memang sedap, ngeri-ngeri sedap juga kan. Ada aja kena tangga kan. Ada ya. Sempat kalau bilang Ato Anas itu ini pidato semalam itu di LP Sukamiskin tuh ada 8 gubernur. 8 gubernur dari 10. Ngumpul semua. Ngumpul semua sana. Kan sedap itu kan. Iya. Berbual-bual ya buat perda ya. Tapi memang Bang, untuk periode yang sekarang memang belum kita lihat. Masih yang malah ketuanya kena ini ya, kena pelanggaran etik ya. Etik yang tinggi sebenarnya Bang, tapi hukumannya ringan kali. Iya. Karena naik helikopter ya. Iya. Oke. Jadi sulit ya, Sulit Bang. Berharap. Padahal kita berharap sama KPK ya. Tapi apalagi sekarang ya Omnibus Law Bang. Oh itu kacau Bang. Parah lagi tuh. Kalau kemarin kata Dato' Al-Azhar waktu peluncuran film Rampas yang diproduksi Walhi Nasional. Dia sangat pesimis ya. Penegakan hukum, masyarakat adat, lingkungan hidup, apalagi semacam itu, pesimistis. Berat. Kita makanya nanti ini bagaimanapun nggak tahu sih sebenarnya saya petunjuk aja nanti dari senior. Saya kalau memang lihat itu memang kacau. Jadi harus kepentingan semua. Kalau mungkin aja nanti kita rutin Bang, kena asap kan. Sekarang ini asap sebenarnya. Iya. Karena beberapa waktu waterbombing helikopter saya beberapa kali lihat. Ini kan juga bulan ini kan tidak ada dana sebenarnya Bang untuk penggaraman. Bulan lalu memang ada, tapi sekarang nggak ada kesempatan sebenarnya mereka kan. Oke, karena COVID juga mungkin. Karena COVID mereka bakar untuk nanam. Oke. Emang terstruktur ya. Struktur Bang. Oke. Tapi Jeff, bicara soal gini-gini ya, soal penegakan hukum gini. Nah, kita kepikiran satu hal juga, kekuatan rakyat itu kan pasti ada lah. Nah, tapi juga jadi PR juga apabila kita bicara Riau. Kurang parah apa kabut asap, kurang parah apa banjir segala macam. Tapi jadi tanda tanya. Nah, Jeffrey dan teman-teman Senarai melihat sebetulnya bagaimana sih cara kita mestinya untuk mengorganisir kekuatan sipil untuk juga ya bisa mendorong yang begini-beginilah. Optimis nggak atau berat juga? Kalau aku masih optimis sebenarnya Bang. Kalau sekarang kita kan kuat sebenarnya. Ada yang megang korupsi, ada yang publikasi, ada yang kebijakan kehutanan, APBD, penegakan hukum dan segala macamnya kita punya. Aku pikir sih nggak usah banyak-banyak, 1 atau 2 atau beberapa lembaga juga bisa aja sebenarnya sih untuk menggadisi semuanya. Tapi kan paketnya sekarang kita model paketnya bagaimana penyampaiannya kan. Kalau di nasional kan udah macam-macam nih ya, sidang rakyat. Ngeri semua. Sidang rakyat berapa hari, 5 hari mereka nanti nih. Kita belum bisa sidang rakyat. Belum bisa ya. Rakyat kita masih susah. Susah diajak sidang. Susah Bang, sinyalnya susah. Oke, tapi serba berat ya sahabat ini. Ternyata berat. Tapi nggak menyurutkan ini kita lah, semangat kita. Oke, balik lagi aja. Tapi Senarai dari tahun berapa? Senarai sejak tahun 2011 Bang. 2011 ya. Jadi dari dulu itu namanya Rio Corruption Trial. Ya, saya masih ingat tuh. Ya, jadi itu dulu Jikalah Hari yang menginisiasi, kemudian penggagasnya dari Riau, Forum Pers Mahasiswa. Itu kemudian dari awal emang udah mantau sidang? Mantau sidang. Dulu pertama kali itu sidangnya siapa? Lupa. Tapi memang di Jakarta waktu di Bandung. Di Jakarta. Langsung terbang ke sana. Iya. Waktu itu kita memang rindu kan. Jadi kasus-kasus kita orang lain yang kadang market kan. Kasus-kasus Rio lebih paham pula orang Jakarta kan. Awak sini udah susah kan. Berarti kalau di total udah berapa tahun persidangan? Tahun 9 tahun ya pasti ya. Tahun 9 kalau persidangan udah dipantau selama 9 tahun tuh. Persidangan kalau persidangan kurang paham sih. Sebenarnya kalau terdakwanya pun ada sekitar 30 orang. 30 orang korporasi ataupun perseorangannya. Dari korupsi, karhutla dan segala macamnya. Itu yang kita pantau. Oke.
Termasuk yang terakhir, berarti sempat mantau juga ya kasusnya Rusli Zainal ya? Rusli Zainal kita ikut Oke. semua paketnya. Oke. Siapa-siapa orangnya ikut kita. Ikut ya. Ikut. Korupsi Tugu Keris juga ya. Tugu Keris, Dwi penantunya atau Anas ya. Juga ikut. Oke. Mereka tuh ya 3 orang waktu itu, tapi dia udah lepas pula. Jadi sepakat kalau Riau itu masih zona merah korupsi, Jeff? Enggak zona merah korupsi, COVID di semua. Akut pula. Ngumpul ya? Ngumpul ya Bang. Karena kemana lagi kan? Ini kan jenis Jonis. Jonis ya. Dia itu kembang biaknya di hutan. Habitatnya di sana, nggak ada lagi. Mana ada hutan lagi? Oke. Dalam waktu dekat ini kasus apa yang sedang dipantau? Kalau dalam waktu dekat ini memang kita masih tentang korupsi dan karula sebenarnya. Ya. Yang Amril Mukminin ya? Amril Mukminin itu hari Kamis depan. Hari Kamis depan ya. Tapi itu nggak soal sumber daya alam ya? Itu proyek. Sebenarnya ada juga sumber daya alamnya Bang. Dia kan salah satu dawan itu kan ada gratifikasi sawit. Gratifikasi sawit. PKS. Ternyata PKS ini Bang, tidak ada izinnya. Tidak ada izinnya. Oke. Itu hasil dari apa? Hasil dari tim pansus DPRD kemarin. DPRD, oke. Ada. Jadi itu tidak ada juga serta sumber daya alam ya. Yang kita pantau memang ada korupsi dan mengkaitkan dengan sumber daya alam segala macam. Mungkin nanti kita kasus di Siak juga ada nanti. Ada juga korupsi lahan. Ya, Arwin AS. Itu yang dulu jual lahan di PT salah satu PT yang ada di situ. Padahal sebelumnya sudah ini ya. Iya. Sudah terjerat kasus juga sudah. Ya. Terjerat lagi. Ini nanti kasus korporasinya kan. Kasus korporasinya. Kemudian nanti ini kita juga mendesak sebenarnya sama KPK. Jadi kalau penetapan itu kan ada sebenarnya tersangka itu Suheri Tirtang, Surya Darmadi, kemudian Palma 1. Okay. Jangan sampai nanti Palma 1 korporasinya lama Bang. Apalagi undang-undang KPK yang baru ini kan dibatasi cuma 2 tahun penyelidikan. Habis itu kalau enggak nanti SP3 ya. SP3. Sayang kan? Enak-enak kali mereka sudah bebas SP3 pula lagi. Tapi soal apa namanya? Soal apa? Aduh, saya lupa. Soal penegakan hukum, saya ingin ke Polda nih. Ini kan kemarin itu banyak tuh konsesi yang udah disegel gitu oleh Gakum segala macam. Nah itu kenapa kok sampai sekarang masih beberapa yang ditindak, yang lainnya belum, itu kenapa? Sulitnya pada pengumpulan apa sih sebetulnya? Nggak tahu sebenarnya Bang. Itu yang paham nggak? Jika lari sebenarnya. Kalau yang kita tahu, kalau dari hasil pemantauan kita kan PT Wahana Subur Sawit Indah itu, kemudian Gelora Sawit Makmur, kemudian AD Plantation itu kan bagian dari sebenarnya itu penyegelan dari KLHK, kemudian diambil alih oleh Barreskrim. Tapi tim Polda juga ikut sebenarnya. Itu kan utang mereka tahun 2019. Nanti berlanjut juga ada Ganda Hera dan segala macamnya. Kok lama kali gitu penyelidikannya? Nggak tahu juga Bang. Yang kebakaran Arara kemarin aja belum naik-naik juga sampai sekarang. Oke. Tapi biasanya itu tuh apa Jeff? Kesulitan mengumpulkan keterangan-keterangan barang bukti atau apa sih? Nggak ada yang sulit sebenarnya Bang. Nggak ada. Berani atau takut aja. Berani atau takut ya. Oke. Itu poinnya. Terakhir sekali mungkin ya. Oke. Ya terakhir juga, tapi ini semacam inilah Jeff ya, apa masukan atau gagasan atau idenya, kemudian jangan juga sampai pesimis ya, walaupun kenyataannya berat ya, biar aja yang nanggung ya, terserah siapa yang nanggung. Kita nanggung. Oke. Apa yang kemudian kira-kira perlu kita perbaiki nih, bicara soal penegakan hukum. Tapi ini kan persoalan yang komprehensif lah, nggak hanya persoalan hakim ya, tapi juga kan kalau sebelum masuk ke litigasi itu kan ada non litigasi ya, artinya kan gubernur juga sebelum keluar putusan pengadilan kan dia punya kewenangan untuk memberi sanksi, mencabut segala macam gitu. Nah dari Jeffrey dan Senarai,
apa sih masukannya atau perbaikannya untuk supaya kejahatan-kejahatan korporasi itu bisa dicegah, baik itu di non litigasi tapi juga bisa memenjarakan di proses litigasi? Ya, sebenarnya proses-proses yang humanis sebenarnya gitu kan harus bisa dilaksanakan. Jadi kalau sebuah perusahaan yang sebelum diberikan izin oleh kementerian itu kan ada fakta persetujuan bahwa tidak menjaga semua. Kalau itu dijalankan, pasti tidak ada karhutlah ataupun api di tempat mereka. Kemudian bupati ataupun gubernur yang memberikan izin kawasan itu, mereka kan sudah bilang fakta segala macam. Kan mereka juga ada nyusun AMDAL, persetujuan bahwa lahannya itu sensitif, harus memenuhi SAPRAS. Ini lahannya rentan dengan api, kemudian mereka harus menjaga lahannya, kemudian mereka tidak dalam penyerobotan lahan dengan masyarakat. Sebenarnya mereka kadang-kadang memanfaatkan itu, Bang. Memanfaatkan masyarakat. Yang kita inginkan adalah kalau mereka sudah menaati itu, menaati yang dianjurkan menteri, gubernur, bupati, tidak berkonflik dengan masyarakat, nggak ada mungkin tuh. Tapi kan skema mereka untuk mencari ini kan memang rumit, Bang. Paling tidak mereka harus mengorbankan masyarakat. Kalau kita lihat-lihat kan, kalau kebakaran itu pasti terjadi kalau tidak dekat kebun masyarakat. Pasti dekat dengan jalan yang akses masyarakat. Masyarakat kena terus, Bang. Karena biar dianggap itu. Padahal mereka sengaja pula itu kan. Itu. Ya itu skemanya paling tidak gitu, Bang. Ya? Kadang dia bersebelahan dengan masyarakat, tapi apinya masuk ke dalam perusahaan. Ke masyarakat tidak ada. Dianggap yang masuk itu dampak dari pembakaran dilakukan awalnya api ke sini, tapi kok bisa masuk dalam terstruktur pula apinya modelnya. Terstruktur ya. Iya. Ya paling tidak begitu, menaati segala macam. Itu sih. Itu ya. Iya, Bang. Mudah-mudahan optimis lah ya. Iya, Bang. Walaupun kenyataannya berat sekali lagi ya. Oke. Baik, sahabat Green, itu obrolan kita menarik sekali. Jeffrey dengan pengalamannya yang memantau berbagai macam persidangan dan kepada Senarai ya. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi tambahan buat kita semuanya sahabat Green untuk ya minimal support lah ya, aware soal isu-isu ini, penegakan hukum khususnya. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda yang sudah mendengarkan kita di www.greenradioline.id, dan juga di aplikasi YouTube kita di Green Radio Line. Saya Raf Zamzali, pamit undur diri dulu sama Jeffrey juga dari Senarai. Kita jumpa lagi hari Rabu sampai dengan hari Jumat pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saya pamit, Green Radio Line, Beyond the Limit. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line, Beyond the Limit.